Terdapat sejumlah kejanggalan dalam kasus baku tembak dua polisi di rumah dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri Irjen Verdi Sambo Jumat 8 Juli 2022 pekan lalu dilansir dari Kompas.com. Dua polisi yang terlibat dalam peristiwa itu adalah Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dan Barada E. Brigadir J tewas dalam kejadian itu, sedangkan Barada E saat ini masih diamankan. Peristiwa itu terjadi di perumahan dinas pejabat Mabes Polri di Duren 3, Jakarta Selatan. Berikut ini sejumlah kejanggalan dalam kasus itu yang telah dirangkum. Perbedaan waktu kejadian dan pengungkapan. Menurut keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan di Mabes Polri pada Senin 11 Juli 2022, peristiwa maut itu terjadi pada pekan lalu. Akan tetapi, Polri baru membeberkan kasus itu pada Senin siang kemarin, sehingga memiliki jeda waktu 3 hari sejak kejadian hingga Polri mengungkapkan kasus itu. Polri awalnya tidak mengungkapkan lokasi kejadian TKP penembakan dan jabatan korban secara rinci. Ramadan hanya mengatakan TKP kejadian berlokasi di rumah salah satu pejabat Mabes Polri yang berlokasi di kawasan Duren 3, Jakarta. Disebutkan juga bahwa Brigadir J yang menjadi korban bertugas di Divisi Propam Polri. Setelah itu, Brigadir J diperbantukan sebagai sopir untuk Irjen Verdi Sambo, sedangkan Barada E dilaporkan merupakan anggota Brimob yang juga diperbantukan sebagai asisten pengawal pribadi Verdi Sambo. Kronologi berbeda. Dalam jumpa pers Senin kemarin, Ramadan mulanya mengatakan kejadian maut itu berawal saat Brigadir J masuk ke rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian Barada E yang sedang menjaga rumah dinas itu menegur Brigadir J. Brigadir J, kata dia, kemudian mengacungkan senjata dan melakukan penembakan. Hal itu lantas membuat Barada E menghindar dan membalas tembakan itu. Aksi saling tembak pun terjadi sehingga menewaskan Brigadir J. Beberapa jam kemudian, Ramadan membeberkan kronologi yang berbeda. Menurut Ramadan, Brigadir J sempat masuk ke kamar Kadif Propam. Saat itu, di dalam kamar ada istri Irjen Verdi Sambo, Putri. Kemudian, Brigadir J disebutkan melakukan tindakan pelecehan serta menodongkan senjata pistol ke kepala istri Irjen Verdi. Ramadan menambahkan, saat itu peristiwa itu terjadi, istri Kadif Propam juga berteriak. Hal ini kemudian membuat Brigadir J panik dan keluar kamar. Di saat bersamaan, kata Ramadan, Barada E yang sedang berada di bagian rumah lantai atas mendengar teriakan tersebut. Ia kemudian menanyakan soal teriakan itu kepada Brigadir J dari lantai atas rumah. Selanjutnya, Barada E langsung disambut tembakan oleh Brigadir J. Barada E pun membalas tembakannya yang kemudian membuat Brigadir J tewas dengan 5 luka tembak. Menurut Ramadan, Barada E selamat dan tidak mengalami luka tembak. Luka sayatan di jasad Brigadir J. Jenazah Brigadir J yang tewas dalam baku tembak di rumah dinas Verdi Sambo kemudian dipulangkan ke kampung halamannya di Jambi untuk dimakamkan. Akan tetapi, menurut pihak keluarga, terdapat sejumlah luka sayatan di jenazah mendiang yang diduga dari senjata tajam. Bibi dari Brigadir J, Rohani Simanjuntak, mengungkapkan luka tembakan di tubuh Brigadir J terlihat lebih dari 1. Luka tembak tersebut diantaranya di dada, tangan, dan leher. Bahkan 2 ruas jari korban dilaporkan putus. Korban juga disebutkan mengalami luka senjata tajam di bagian mata, hidung, mulut, dan kakinya. Terkait luka sayatan itu, pihak kepolisian hanya mengatakan itu terjadi akibat proyektil yang ditembakkan oleh Barada E. Keluarga sempat dilarang lihat jenazah Brigadir J. Menurut bibi mendiang Brigadir J, Rohani Simanjuntak, pihak keluarga sempat dilarang untuk melihat jenazah. Rohani juga mengungkapkan korban tiba di Jambi pada Sabtu 9 Juli 2022 melalui kargo bandara. Saat tiba di rumah duka, keluarga awalnya tidak diperbolehkan untuk melihat kondisi korban. Namun, ibu korban bersikukuh untuk melihat kondisi anaknya sebelum dimakamkan. Saat itulah keluarga melihat tubuh korban penuh luka. Bahkan menurut ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, keluarga sempat tidak diperkenankan membuka pakaian korban sebelum dimakamkan. Selain itu, keluarga juga sempat dilarang mendokumentasikan kondisi korban saat pertama kali tiba di rumah duka. CCTV rusak. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto menyebutkan, seluruh kamera CCTV di rumah itu mati karena dekordernya rusak. Kendati demikian, Budi belum bisa memastikan jumlah CCTV yang ada di rumah tersebut. Budi sebelumnya juga mengungkapkan bahwa kamera CCTV di rumah Kadif Propam mati sudah sejak 2 minggu lalu. Meski tidak ada rekaman kamera CCTV, Budi memastikan bahwa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terus menyelidiki kasus tersebut.
Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.